Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Handayani dari kelas 12 Perawat A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebutuhan rasa nyaman, istirahat, dan tidur. Sebelumnya, apa sih pengertian rasa nyaman itu? Rasa nyaman adalah suatu keadaan yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan ketentraman, kelegaan, dan lain-lain. Kenyamanan meski dipandang secara holistik yang memiliki 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek fisik, sosial, psikospiritual, dan lingkungan. Lalu yang selanjutnya itu ada pengertian istirahat. Istirahat adalah suatu kondisi yang tenang, rileks, tanpa adanya stres emosional, bebas dari kecemasan. Menurut Nauro, pada tahun 1645 sampai 1967 terdapat 6 kondisi seseorang dapat beristirahat. Yang pertama yaitu ada merasa segala sesuatu berjalan dengan normal, merasa diterima. Lalu yang ketiga ada merasa diri, mengerti apa yang sedang berlangsung, bebas dari perlukaan dan ketidaknyamanan. Lalu ada merasa puas telah melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna. Yang terakhir yaitu mengetahui bahwa mereka akan mendapat pertolongan bila membutuhkannya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian tidur. Tidur adalah suatu keadaan perilaku individu yang relatif tenang. Lalu yang selanjutnya itu ada mekanisme tubuh. Mekanisme tubuh ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada teori CIMAS, yang dimana peningkatan CO2 menyebabkan adanya rasa ngantuk. Yang kedua yaitu teori vaskuler, yang dimana penurunan TD di otak yang menyebabkan rasa mengantuk. Yang ketiga yaitu salah satu fungsi kelenjar hipofise sebagai pusat pengatur tidur. Menurut para ahli neurofisiologis, sekresi hormon serotonin yang menyebabkan adanya rasa ngantuk. Yang terakhir itu teori feedback, yang dimana kelemahan sel-sel saraf yang menyebabkan adanya rasa ngantuk. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahapan tidur. Nah, ditandai dengan apa? Yang pertama yaitu suhu badan mulai menurun, pernapasan menjadi melambat, otak rileks, dan selalu menguap. Yang pertama, tahap-tahapan tidur yaitu adanya basic rest activity cycle atau BRAC. Yang pertama ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, yang kedua yaitu adanya REM, unREM, non-rapid eye movement. Memiliki terdiri menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu tahap 1, mulai saat hilangnya gel alfa yang biasa terdapat pada seseorang yang sedang terjaga. Yang kedua itu muncul gel-gel yang tidak sinkron, frekuensinya bercampur dan mulai rendah. Yang ketiga itu merasa ingin tidur. Yang terakhir itu merupakan tidur paling dangkal, berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit. Yang untuk tahap yang kedua yaitu ditandai dengan apa? Yang pertama yaitu merupakan tidur yang tidak dalam. Yang kedua yaitu muncul gel yang berbentuk sphincter dengan voltase lebih tinggi, runcing 2 atau jelka. Yang ketiga yaitu berlangsung 5-10 menit. Untuk yang tahap yang ketiga yaitu ditandai dengan apa? Yang pertama yaitu merupakan tidur yang dalam. Yang kedua itu muncul gel delta. Yang ketiga biasanya sulit dibangunkan dan berlangsung kurang lebih 10 menit. Untuk tahap yang keempat yaitu yang pertama itu tidur yang paling dalam. Pada EEG dipenuhi dengan gel delta, sangat sulit dibangunkan, terjadi mimpi sehubungan dengan kejadian sehari sebelumnya. Yang ketiga yaitu adanya REM atau Rapid Eye Movement atau paradoxical sleep sebagai puncak tidur. Yang pertama itu sangat sulit dibangunkan. Yang kedua itu pada orang yang dewasa tahap ini 20-25% dari tidur malam. Bila seseorang terbangun pada tahap ini, mereka dapat mengingat mimpi mereka. Yang ketiga yaitu biasanya terjadi 80-100 menit setelah orang tertidur. Yang terakhir itu semakin lelah seseorang, makin cepat mengalami tahap ini.
Lalu yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tidur. Yang pertama itu ada umur, penyakit, motivasi, emosi, lingkungan, obat-obatan, makanan dan minuman, dan terakhir itu aktivitas. Yang selanjutnya itu apa saja sih masalah-masalah yang terjadi pada waktu tidur? Yang pertama itu ada insomnia, narkolepsi, somnambulisme, enuresea, nocturia, apnea. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.